2020, kurang lebih pukul 11 siang, untuk mengisi waktu luang menjelang siang sebelum berangkat kerja. Saya luangkan waktu untuk sekedar jalan-jalan, melihat dan mengabadikan momen seputar Jakarta di tengah hari libur yang cerah. Jakarta, sebuah kota yang mungkin dikenal oleh dunia, yang salah satunya adalah sebagai ibu kota negara. Kota yang berumur 492 tahun sejak awal berdirinya 22 Juni 1527 Masehi. Sebuah kota yang telah 17 kali dipimpin oleh beberapa orang gubernur sejak 1945 hingga 2020 ini. Hari yang cerah, kulihat di beberapa ruas jalan masih tampak ramai dengan aktivitas-aktivitas baik oleh orang-orang maupun kendaraan-kendaraan. Jakarta, kota yang dahulu pernah dijuluki dengan sebutan Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia di era kolonial, sekarang memiliki populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 10 juta jiwa yang tersebar di beberapa pelosok-pelosok Jakarta seperti Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Sebuah kota yang berada di peringkat ke-8 di antara 89 kota-kota besar di dunia yang menyandang predikat udara tak sehat dikarenakan polusi dari berbagai faktor. Jakarta, kota besar yang disinggahi dan ditinggali oleh masyarakat yang berasal dari 34 provinsi yang tersebar di Indonesia. Kota besar yang didatangi oleh bukan hanya suku-suku, agama-agama, dan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, tapi juga oleh orang asing dari berbagai belahan dunia. Suku pendatang mayoritas utama di kota ini adalah suku Jawa yang mencapai kurang lebih 35,16%. Posisi kedua adalah suku Sunda, yaitu sebanyak 15,27%. Sementara suku pribumi sendiri, yaitu suku Betawi, sekitar kurang lebih 27,65%. Lebih kecil dari suku Jawa sebagai pendatang di kota besar ini. Jakarta, wilayah yang memiliki luas kurang lebih 662,3 km persegi ini sering banyak perubahan. Pembangunan terus bertambah, terutama di sektor infrastruktur. Wilayah yang dihuni oleh kurang lebih 15.000 jiwa per kilometer perseginya ini luar biasa sekali kepadatannya. Kendati demikian, kondisi itu tak membuat orang-orang enggan untuk tinggal, datang, atau sekedar singgah di kota yang padat ini. Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi sekitar. Ketika saya berkeliling Jakarta, terdapat banyak bahasa-bahasa yang tidak saya fahami. Wah, benar-benar Indonesia negara kaya bahasa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dirasakan ketika saya berada di tengah orang-orang baru yang saya kenali.
Jakarta masih ramai, tak kenal sepi meski di hari libur. Moda transportasi pun kadang masih terlihat sibuk dengan para penumpang yang berebut kursi di dalamnya. Hari yang cerah, yang bisa dikatakan sedikit terik, tak menyurutkan semangat dan keinginan orang-orang untuk keluar dari rumah. Entah itu untuk berlibur, berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan, ke bioskop, ke taman kota, ataupun ke tempat kerja yang memang sebagian orang masih belum beruntung menikmati hari libur ini. Jakarta yang mempunyai julukan G-Town di mata internasional ini, selain sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, juga merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat kenegaraan, baik tingkat dunia maupun tingkat ASEAN. Jakarta masih tampak dengan ciri khasnya. Di beberapa titik masih terlihat kemacetan, meski tidak begitu parah seperti hari-hari kerja. Panas tidak bisa dipisahkan dari salah satu ciri khas kota besar ini. Meskipun ada beberapa tempat yang masih asri dan sejuk di pojok-pojok dan sudut-sudut kota besar ini, namun masih dikategorikan susah untuk ditemui atau langka. Suara-suara bising yang keluar dari knalpot atau klakson kendaraan di jalanan menghiasi jalanan ibu kota ini yang sedikit tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tak sedikit pemotor-pemotor yang tidak sabar terus memacu kendaraannya di tengah himpitan kendaraan-kendaraan besar, dengan harapan bisa cepat sampai di tempat tujuan. Sedikit khawatir sih melihatnya, tapi harapanku semoga mereka baik-baik saja dan bisa kembali ke rumah dengan selamat, berkumpul di tengah-tengah keluarga. Amin.